Terus bagaimana dengan saya yang menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya sore hari ini bisa berjumpa kembali, bisa bersua kembali dengan saya tentunya dalam program acara Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Seperti biasa di hari Jumat sore ini kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama juga untuk mengambil faedah dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz M. Hasan Ayatullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah sehat Ustaz. Udah lama nggak bertemu kita Ustaz ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Antum sibuk terus ya? Aduh, kayaknya antum Ustaz yang kemana-mana ini Ustaz. Anak mah di Jember aja Ustaz. Tapi anak ketemu dengan host-host yang lain. Oh iya betul. Kan dengan anaknya Ustaz ya. Barakallah. Iya, tapi sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah sore hari ini pemirsa pendengar udah siap semua ini Ustaz ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Dan pemirsa serta pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa juga saya menyapa rekan kami atau rekan kerja kami yang tergabung dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Sragen yang ikut merelay program di sore hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar serta pemirsa, sebelum kita mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah masuk atau sebelum kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung, kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz MH, disilakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan beriman, sehat walafiat dan bisa beribadah lebih maksimal daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita sudah hampir masuk dan kita sekarang di bulan Sya'ban, dan barangkali kita sudah sering mendengar pengingat maupun nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, kawan-kawan dan ikhwah maupun saudara se-Islam kita, agar kita bisa saling memotivasi untuk beribadah di bulan ini sebagai persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Termasuk di antaranya adalah berpuasa. Saya kira insyaAllah sebagian besar kaum muslimin mengetahui bahwa puasa ini memang membutuhkan latihan, membutuhkan persiapan. Kebetulan di bulan ini Allah Azza wa Jal menjadikan kesempatan untuk berlatih tersebut memiliki pahala. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aituhu yasumu akthara syahran min Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh seperti bulan Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih sering, banyak sekali dalam satu bulan seperti beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada riwayat lain dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari beliau juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam
disebutkan beliau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau tadi di hadis pertama disebutkan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kalau puasa sebulan penuhnya di bulan Ramadan, tapi puasa yang paling banyak selain di bulan Ramadan tidak sampai penuh adalah di bulan Sya'ban. Nah, di hadis yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Aisyah berpuasa sebulan penuh. Beliau menyebutkan fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Nah, jawabannya sebenarnya bukan karena kontradiksi, akan tetapi disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, dan At-Tirmidzi beliau meninggal tahun 273 Hijriyah, termasuk ulama abad ke-3. Beliau menukil lagi dari perkataan ulama sebelumnya, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yang meninggal tahun 181 Hijriyah. Beliau menyebutkan tentang makna dari lafaz orang Arab berbicara. Beliau menyebutkan orang Arab apabila menyebutkan sesuatu semuanya, nah ini belum pasti yang dikerjakan adalah semuanya, akan tetapi mayoritas maupun kebanyakannya. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak seperti orang yang dikatakan fa innahu yaqumul laila kullah, dia salat semalam suntuk. Nah, dikatakan dia semalam suntuk salat bukan berarti dia tidak tidur sama sekali. Kan tapi bisa jadi dia tidur sebentar, bahkan makan dulu, kemudian keluar untuk berwudu, istirahat membaca Al-Quran dan semacamnya. Dalam bahasa Arab yang seperti itu bisa dikatakan dia semalam suntuk, semuanya full, dia tidak tidur. Nah, sehingga pernyataan Aisyah yang kedua ini tidak kontradiksi dengan pernyataan beliau di hadis yang pertama. Intinya kalau kita bisa berlatih di hari-hari ini untuk berpuasa, maka ini merupakan kesempatan emas. Yang paling penting jika ada orang yang masih punya hutang Ramadan. Kalau ada yang masih punya hutang Ramadan, mumpung ada lebih dari sekitar 3 pekan ini sekarang. Sekitar 3 pekan untuk menjelang bulan suci Ramadan yang akan datang ini, kita bisa manfaatkan untuk mengqadha, dan tidak ada masalah, tidak aib orang yang belum sempat mengqadha sampai bulan ini. Aisyah radhiyallahu anha pun cerita, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama aqdiru an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Beliau pernah cerita, aku pernah punya hutang dari puasa Ramadan dan aku tidak bisa untuk mengqadha atau membayar hutang puasaku kecuali di bulan Sya'ban. Maka tidak masalah. Sekarang dikejar, dimanfaatkan waktunya untuk berpuasa, dan wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kita untuk bisa beribadah dengan maksimal. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, wa'alaikum barakallahu Ustaz. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya ini untuk menghadapi bulan Ramadan Ustaz ya. Jadi memang perlu latihan Ustaz, terutama bagi yang jarang puasa sunnah kali Ustaz ya. Ya, kalau ana sih ya beberapa puasa sunnah, tapi kalau di Ramadan karena mungkin banyak temennya kali Ustaz ya, jadi lebih semangat untuk puasanya. Ya, bisa jadi seperti itu. Disebutkan oleh para ulama, kenapa yang afdol kalau ada orang yang bepergian safar, apakah dia lebih baik untuk membatal atau dia berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak kesulitan untuk berpuasa, puasa aja, karena nanti ketika dia mengqadha, kalau dia Ramadan tidak puasa, dia akan susah. Orang-orang tidak berpuasa gitu. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan memberi kesempatan bagi Anda pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz di sore hari ini dengan menghubungi line telepon kami di 033154460087, atau Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp ya agar lebih mudah di 0821706087. Sekali lagi di 0821706087. Kami tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan dari website Ustaz ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Mira Miranti di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz.
Tanggal 2 November sekitar jam 3 sore keluar sedikit flek kecoklatan dan saya mengira itu datang bulan karena memang tanggal segitu biasanya jadwal datang bulannya. Dan selama 2 hari itu dari tanggal 2 sampai 3 Desember nggak ada darah haid sama sekali, cuman flek saja. Dan selama 2 hari itu saya tidak sholat Ustadz. Dan tanggal 4 Desembernya saya tes pack ternyata positif hamil. Bagaimana sholat 2 hari yang saya tidak kerjakan itu saja? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Sebenarnya jawabannya sudah disebutkan sendiri. Pertanyaan tadi bagaimana pertanyaan sholat yang tadi tidak dilaksanakan, sementara dia sebenarnya tidak sedang haid. Orang yang tidak haid maka dia wajib untuk sholat. Jangankan orang yang hamil, akan tetapi orang yang istihadah sekalipun, yang artinya darahnya relatif lebih banyak, dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat, apalagi flek yang menandakan kehamilan. Sehingga wallahu alam, sholat yang tadi ditinggalkan selama 2 hari itu perlu diqadha, perlu diganti. Dan cara menggantinya urut dari sejak awal sholat yang ditinggalkan. Kalau mulai sejak zuhur, maka dikerjakan zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, kemudian berpindah ke hari berikutnya. Dan seperti itu. Kemudian jika seandainya bisa sekaligus tidak apa-apa, tapi kalau seandainya capek sekali di hari itu baru bisa mengqadha untuk hari pertama, kemudian hari berikutnya baru bisa untuk mengqadha salat yang hari kedua, maka tidak mengapa juga. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Ini kita beralih ke penelpon pertama Ustaz. Baik. Sudah ada yang terhubung, ada Ibu Nuryati yang ada di Riau, di Padang maksud saya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu Nuryati, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Iya, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya, ini terkait dengan orang tua Ana sekarang ya Ustaz ya. Jadi beliau ini sekitar 2 minggu yang lalu kesehatan beliau agak menurun Ustaz. Jadi awalnya beliau kan patah kaki. Jadi singkat cerita beliau udah 3 tahun tidak jalan gitu kan Ustaz ya. Jadi 2 minggu yang lalu sampai-sampai pikirannya beliau ini agak ngaur-ngaur gitu Ustaz. Ngomong-ngomongin yang kurang ngerti, kurang paham kita Ustaz, atau masa lalu beliau tersampaikan ke kita gitu Ustaz. Baik. Terus 3 hari terakhir sempat nggak sadar atau nggak bisa diajak bicara, diajak komunikasi. Jadi itu bagaimana kira-kira cara sholatnya Ustaz? Yang 2 minggu yang lalu itu tuh disuruh sholat, dia ada sholat Ustaz. Kemudian kadang-kadang baru 1 menit atau 2 menit belum nyampe, pikiran kita tuh belum selesai dia sholat, habis itu udah manggil lagi. Kadang kitanya baru ke belakang, mama sholat ya, iya ke belakang gitu kan. Iya sholat, habis itu baru melangkah dia udah manggil lagi. Jadi bagaimana kira-kira yang seperti itu, cara sikap kita sebagai anaknya Ustaz biar maksimal kita berbakti. Itu pertanyaan pertama, boleh yang kedua satu lagi Ustaz ya. Kita cukupkan satu dulu Ibu ya, soalnya masih ada penelpon yang menunggu yang lainnya. Oh ya, nanti gitu. Ini mungkin dengan mama ini juga Ustaz. Iya, nanti ditelepon lagi nggak apa-apa Bu, soalnya ini masih ada yang menunggu. Boleh. Gitu ya Bu ya? Oh ya, baik. Ya, Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ustaz. Baik, kita doakan semoga Allah Azza wa Jal menyembuhkan penyakit orang tua ibu. Amin. Yang kedua, semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang besar untuk ibu yang bisa berbakti kepada orang tua. Untuk jawaban berbakti otomatis, apa yang paling bermanfaat untuk orang tua itu deh kita pertama kita pilih dan kita prioritaskan, termasuk perhatian dalam masalah ibadahnya. Untuk orang tua yang masih mampu untuk berfikir, sekalipun fisiknya tidak kuat, akan tetapi masih bisa mengingat bahwa dia bisa berbicara, komunikasi yang lancar, maka dia masih berkewajiban untuk salat. Akan tetapi jika sudah tidak mampu lagi, yang ini disebut oleh para fuqaha dengan kharaf atau pikun, akalnya sudah tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin bisa dia berkomunikasi, akan tetapi sering lupa
Ya, kadang-kadang dia mengatakan ini sudah sholat isya belum, padahal siang banget begitu. Jadi ini sudah masuk ke dalam ranah pikun. Para ulama menyatakan jika seandainya dia betul-betul yang kharaf seperti itu, maka dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan ibadah itu. Karena kewajiban dalam Islam untuk beribadah seperti puasa, kemudian sholat dan ibadah lainnya disyaratkan untuk orang yang berakal, alias dia masih bisa berfikir. Adapun jika tidak, maka kewajiban itu sudah gugur. Jadi nasihatnya wallahu alam, selama orang tua masih bisa berbicara, berkomunikasi, diingatkan sholat. Tetapi jika seandainya lupa lagi, ya sudah, gimana lagi? Karena memang sudah tidak mampu. Dan itu kemampuannya sampai segitu. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz. Syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, kita sudah ada penelpon yang terhubung, Ustaz. Ada Ibu Fatimah di Bogor, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Ibu silahkan dengan pertanyaannya, Ibu. Izin bertanya, Ustadz. Kalau kita ikut sholat berjamaah yang sholat Syria, tapi baru ikut pas di imam udah hampir mau ruku, dan kita belum selesai membaca Al-Fatihahnya, apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Itu saja, Ustaz. Baik. Pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, silakan, Ustaz. Ya, untuk orang yang bermakmum kepada imam, ketika dia mendapati imamnya sudah ruku', dengan catatan imamnya tidak cepat sekali. Kalau seandainya imamnya cepat sekali sehingga tidak mampu dia untuk melaksanakan rukun sholat, maka kita sarankan untuk memilih imam yang tidak cepat-cepatan sholatnya. Sebagian imam memang seperti itu, tetapi insya Allah ini bukan pertanyaan itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika imam rukuk kita belum selesai membaca Al-Fatihah, maka jawabannya adalah kita mengikuti imam. Karena kita berpindah ke rukun yang lain. Membaca Al-Fatihah adalah rukun. Akan tetapi sebagai makmum kita mengikuti imam juga rukun. Kemudian kita berpindah kepada rukun berikutnya. Maka tidak mengapa sekalipun Al-Fatihah belum selesai, kita rukuk bersama imam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Barakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fatimah yang ada di Bogor. Kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Bapak Syafarudin di Lampung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Silakan Bapak. Seorang kalau kita sedang sholat berjamaah, kemudian makmum nih, begitu imam iktidal, begitu membaca Sami Allahu liman hamidah, nah itu yang makmum ini ikut baca juga atau langsung Rabbana lakal hamdu begitu. Itu saja Bapak ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Afwan, silakan Ustaz. Memang ada sebagian ulama mengatakan apa yang dikatakan imam dibaca juga, termasuk Sami Allahu liman hamidah, dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu ada pendapat dan itu yang disampaikan Syekh Albani. Syekh Albani memilih itu dan wallahu alam sebagian murid-muridnya juga mengikutinya. Tetapi wallahu alam pendapat yang lebih cocok dengan zahirul hadis atau dengan redaksi hadis itu, Nabi SAW dengan tegas mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu digunakan atau dipakai untuk diikuti, ya. Diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila beliau sang imam ini takbir, kalian bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk maka engkau rukuk juga sama dengan wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia bangun kalian bangun gitu. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, kalau dia mengatakan sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, maka kalian katakan rabbana walakal hamd. Sehingga wallahu alam ini adalah pendapat yang lebih dekat dari kebenaran. Wallahu alam, sekalipun memang mungkin ada juga pendapat lain tadi kita sebutkan, Syekh Albani termasuk yang mengatakan bahwa makmum pun mengatakan sami'allahu liman hamida. Ya, tapi wallahu alam pendapat yang lebih dekat dengan lafaz hadis tadi, wa idza qala sami'allahu liman hamida, apabila imam sudah mengatakan demikian, faqulu rabbana walakal hamd, kalian katakan rabbana walakal hamd, dan itu hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Baik, pemirsa dan juga pendengar, kita akan terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ibu Linda di Lampung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Linda, silahkan dengan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz, ini kalau sholat Jumat itu zuhurnya ngikutin waktu zuhur hari biasa apa nunggu selesai orang sholat Jumatan Baik. gitu Ustadz? Ya ini Yang kedua, Sholat zuhur kalau maksudnya. Sholat zuhur ya. iya, sholat zuhurnya gitu Ustadz. Terus Baik. yang kedua, kalau perempuan itu kan halangan Ustadz mau sawal itu kan terbatas waktunya Ustadz. Tapi mau sawal dulu apa bayar hutang dulu Baik. puasanya Ustadz? Baik. Cukup Ibu ya. Terus yang ketiga itu Ustadz. Dua Maaf. dulu gimana Ibu? Mohon maaf. Karena Oh, masih iya, ada yang iya, menunggu terima juga. kasih, Ustaz. Iya, Ya, terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Untuk orang yang tidak bersolat Jumat, ya, mereka kewajibannya menjalankan sholat zuhur. Seperti kaum wanita atau laki-laki yang sakit atau sedang perjalanan, maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka mereka menunggu waktu sholat zuhur. Adapun waktu sholat Jumat ini khilaf, sebagian ulama mengatakan boleh sholat Jumat ini dilakukan sebelum waktu zuhur. Akan tapi ini khilaf ya. Ini ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Akan tetapi yang jelas kalau seandainya dilakukan di waktu zuhur maka itu yang lebih selamat. Dan itu hukum asalnya. Waktu sholat Jumat ini dibarengkan di waktu zuhur. Adapun orang yang sholat di rumah atau di tempat lain, intinya yang tidak sholat Jumat, maka mereka melaksanakan pada waktu sholat zuhur. Tidak harus menunggu Jumatan selesai, karena memang kaum wanita sendiri tidak wajib untuk Jumatan. Maka pun khotib sedang berkhutbah, dia akan laksanakan sholat zuhur di rumah, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, masalah apakah seseorang perlu membayar dahulu puasanya Ramadan atau langsung berpuasa Syawal. Ya, nah, ini memang khilaf di antara ulama, dan pendapat yang tidak membolehkan seseorang berpuasa sunnah sebelum puasa yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu adalah pendapat mazhab Hanabilah. Pendapat mazhab Hanabilah di antara dalilnya adalah man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa Syawal, maka fa innahu shama ad-dahra kullahu. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapat pahala puasa setahun penuh, begitu. Nah, ini pendapat mereka karena orang yang berpuasa Syawal dulu sebelum puasa Ramadan, dia tidak dikatakan mengikutkan atau mengurutkan, begitu. Sedangkan pendapat mayoritas ulama, wallahu a'lam, mereka mengatakan boleh. Karena waktu untuk Ramadan muassa', luas. Mau dibayar kapan saja setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Sya'ban lagi. Boleh, itu waktunya lama gitu. Sementara Syawal ya sudah Syawal. Ada sebagian ulama mengatakan Syawal kalau nggak dapat di qadha, akan tapi itu malah tambah tidak ada dalilnya. Ya, itu hanya pendapat sebagian ulama mengatakan karena ini kebaikan, kemudian sayang kalau seandainya tidak dikerjakan, ya sudah berarti bisa diqadha di bulan lainnya, begitu. Akan tetapi pendapat yang kuat ulama tidak ada dalilnya untuk mengqadha bulan Syawal. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ini untuk memudahkan kaum wanita, mereka boleh untuk berpuasa Syawal sebelum mengqadha Ramadan. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, diurutkan atau tidak? Diurutkan itu maksudnya tidak harus Ramadan itu dilakukan dulu kemudian setelah itu berpuasa Syawal, karena orang yang berpuasa Ramadan sekalipun diqadha nanti pada bulan Sya'ban, itu pun tetap dia dikatakan bahwa dia telah berpuasa Ramadan full. Ya. Dia telah melaksanakan puasa Ramadan full. Adapun Syawal maksudnya adalah dia menambahkan lagi, bukan mesti dia harus terletak setelah Ramadan komplit. Dan ini memang ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kita bisa urut, alhamdulillah. Aku tidak bisa, insyaallah rahmatullahi wasi'ah. Ya, kasih sayang Allah itu luas, dan insyaallah tidak mengapa mendahulukan qadha bulan mendahulukan puasa Syawal, baru setelah itu mengqadha ketika Allah mudahkan.
Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ini juga menjadi faedah bagi kita semua ya pemirsa dan juga pendengar, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda pemirsa, masih ada waktu. Ayo kita sama-sama mencari pahala dengan bertanya ya di sore hari ini, mengambil faidah dan juga mengambil pelajaran di sore hari ini dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. M. Hasan Nayatullah M.A. Hafidhahullah Ta'ala seputar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan agama Islam. Dan juga pemirsa, tak lupa saya mengingatkan kembali bagi Anda nih pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi di line WhatsApp kami ya di 0821 7000 6087. Sekali lagi 0821 7000 6087. Dan mungkin bagi Anda pemirsa yang tadi ingin bertanya ya, tadi baru satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silahkan untuk bisa menelpon kembali, tidak masalah. Baik Ustaz, kita akan bacakan kembali pertanyaan dari website Satya sembari menunggu penelpon yang masuk. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menggendong bayi yang sedang memakai popok pada saat kita sholat? Bayi tersebut berusia sekitar 1,5 tahun dan sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Bagaimana hukumnya jika popok tersebut baru saja diganti? Kemungkinan besar belum ada najis. Dan bagaimana hukumnya jika popok tersebut sudah dipakai sekitar 1-2 jam dan sebelum kita sholat kita tidak memastikan keadaan popok tersebut, namun bayi minta digendong di tengah kita sholat. Syukron saja, jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Ini pertanyaannya satu, panjang tapi banyak isinya. Iya. Jadi intinya adalah masalah menggendong bayi itu dibolehkan. Nabi SAW pernah menggendong Umamah, cucunya dari anak Zainab radhiyallahu anha. Jadi intinya boleh menggendong, akan tetapi membawa najis tidak boleh. Dan para ulama mengatakan bahwa taharah atau suci dari berbagai macam najis, entah itu najis dia sendiri atau najis orang lain, tidak boleh untuk mengenai badan dalam sholat. Bahkan termasuk menggendong bayi. Menggendong bayi ketika dipakaikan pampers kemudian di dalamnya ada najisnya tidak boleh. Dan itu disebut oleh para ulama sambil menukil pernyataan seperti Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau memberikan contoh, seandainya ada orang membawa najis dan najis itu terlindungi, tidak akan mengenai badan orang yang sholat, akan tapi itu najis dibawa gitu, maka nggak boleh. Contohnya orang membawa air kencing di botol, ada air kencing dibawa di botol begini, nah maka sholatnya tetap tidak boleh dan dinyatakan batal karena najis itu dia bawa begitu. Nah, sehingga pampers pun demikian. Maka kalau tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya orang yang menggendong bayi yang pampersnya baru saja dipakaikan dan insya Allah belum ada isinya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dan itu yang dijelaskan seperti Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam syarah hadis yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bin Zainab binti Rasulullah SAW. Beliau salat sambil menggendong Umamah anak Zainab cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kata beliau Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, ini karena baru saja mungkin dibersihkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering di hadapan para sahabat, tidak bakal beliau di depan para sahabat beliau membawa ompol gitu, nggak mungkin. Maka anaknya yang Zainab itu sudah membersihkan dulu si Umamah, baru diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah dipakai 2 jam, nah, kalau ada isinya, ya berarti itu tadi yang kita sudah sebutkan. Nah, maka kalau seandainya anak bisa dihalau ketika dia ngerengek-rengek untuk minta digendong, dikasih mainan, nggak ada masalah, dikasih mainan. Tapi tidak boleh seorang ibu berbicara dalam sholat. Dia bisa memberikan isyarat, dibolehkan. Sebagaimana dia bertepuk atau dia misalkan suruh diisyaratkan, ayo duduk di sini, kemudian dikasih mainan apa atau dikasih makanan, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi kalau gendong itu tadi masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Bekasi. Baik, kita terhubung penelpon selanjutnya. Ada Ibu Susi ya, ada Ibu Siti Ibu Sri yang ada di Jakarta Barat ya, atau Jawa Barat. Baik, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri silakan dengan pertanyaannya. Ustadz, saya kan tadi nabung di Bank Syariah Akad Wadiah. Di sana kan ada sediakan air mineral, ada permen. Nah, kalau saya ambil itu masuk riba enggak ya? Baik, cukup Ibu Sri ya. Terus kan saya lihat di layar TV itu ada iklan-iklan jual, ada tanah, ada apa. Terus saya tanya, ternyata itu lelangan gitu. Itu hukumnya gimana kalau ya? Ya. Ya. Baik, cukup Ibu Itu ya. kata security-nya itu lelangan. Itu gimana hukumnya? Baik. Ya, Siap Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Ustaz, Ibu silakan. Sri, itu pertanyaan yang berkaitan langsung dengan realita di depan kita, maka lebih baik ditanyakan kepada orang yang lebih pakar. Insya Allah sebentar lagi ada Ustadz Erwandi. Ya, Ustadz Erwandi di segmen ekonomi Islam biiznillah sebentar lagi insya Allah, kalau jadwalnya itu jam 5 sampai jam 6 tapi dengan nomor studio Jakarta. Coba Ibu Sri tanyakan ke beliau, beliau lebih pakar dan ahli, insya Allah akan menjawab dengan jawaban yang lebih tegas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Baik, kita terhubung lagi Ustadz dengan penelpon selanjutnya. Ini ada Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yanti silakan dengan pertanyaannya, Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang doa berpakaian yang sahih Ustaz. Baik. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ana tidak ingat riwayatnya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, alhamdulillahilladzi kasani, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju ini, ya, memberikan aku pakaian ini, hadha thawb wa razaqanihi, dan telah memberikan kepadaku sebagai rizki, sebagai anugerah karunia, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upayaku dan kekuatanku. Ini semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bekerja itu hanya sebagai sebab aja, begitu. Kemudian apabila baju yang dipakai adalah baju baru, ada doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, bagimulah segala puji, segala pujian. Engkaulah yang telah memberikan aku baju ini. Aku meminta kepada Engkau kebaikan yang ada pada baju ini, dan aku meminta perlindungan dari keburukan yang ada pada baju ini. Seperti itu. Ana tidak ingat riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Dinar yang ada di Lampung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ana mau bertanya. Ya, silakan Bu. Begini Ustaz, sebentar lagi puasa sudah datang dan saya itu tidak bisa puasa karena usia saya sudah 82 tahun. Allahumma barik. Dari umur saya sudah nggak kuat lagi melaksanakan puasa. Nah, hasil konsultasi saya dengan Ustadz di sini di Fatwa TV ini katanya terlebih baik fidyah itu diserahkan siap saji. Makanan yang siap saji. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Ustadz, apakah fidyah itu harus dibagikan setiap hari ataukah boleh dikoleksi, misalnya 10 hari sekali kita bagikan dengan tetangga yang pantas untuk menerima. Nanti 10 hari lagi sampai berakhir 30 hari. Itu yang akan saya tanyakan dengan Pak Ustadz. Ataukah saya harus setiap hari? Karena ada yang lebih baik cara penyajian, cara
pembayaran fidyah tersebut. Baik Ibu. Ya, Ya. ya. Ya cukup Ibu ya. Makasih Ustaz jawabannya. Saya menunggu jawaban Ustaz. Baik. Baik. Syukron Ibu. Ya. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz. Masya Allah Ibu Dinar 82 tahun. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan usianya penuh barakah Amin ya Rabb. dan lebih dipanjangkan lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu tidak apa kalau seandainya memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tua dan beliau tidak mampu untuk berpuasa, beliau membayar fidyah. Adapun pembayaran fidyah itu apakah harus per hari atau kolektif? Dua-duanya boleh Ibu. Dua-duanya boleh. Jadi bisa bahkan 30 hari. Ya, seandainya mau dibayarkan langsung sekaligus 30 hari tidak apa-apa, boleh saja. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah boleh dibayarkan sebelum hari puasa itu tiba atau setelah hari itu lewat, begitu. Sebagian ulama mengatakan kenapa kita harus berbayar sebelum waktu puasa itu tiba? Kan fidyah itu adalah sebuah ganti dari ibadah yang tidak bisa kita kerjakan. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak pantas dibayarkan sebelum. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bolehkan saja. Tapi kalau seandainya mau keluar dari khilaf, bayarkan setelahnya. Tidak apa-apa, bayarkan setelahnya. Jadi seorang ketika dia tidak puasa, maka dia bisa bayar imma di hari itu atau diberikan setelah 10 hari atau setelah 30 hari bahkan. Kemudian seandainya dia bayar sendiri tidak bisa, lupa atau bagaimana, dibayarkan orang lain pun tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting yang berkepentingan tahu, saya mau bayarkan fidyah kamu. Enggak apa-apa insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Di sini sudah terhubung ya, ada Ibu Nur ya yang ada di Padang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bukan Ustaz, Ibu Nuryati. Nuryati tadi ya. Baik. Iya Nuryati. Iya. Jadi lanjutan pertanyaan tadi ya Ustaz, izin lagi. Ibu. Jadi ibu saya tadi tuh haruskah misalnya kita berdoa sama Allah, kalau seandainya ibu ini kembali lagi ingatannya ke seperti semula, kira-kira yang ditinggalkan atau yang sholatnya yang begitu-gitu tadi Ustaz, kira-kira perlu diqodho nggak ya Ustaz? Baik. Itu sebenarnya kan yang tadi yang satu lagi pertanyaan yang benarnya ini Ustaz. Terus dalam keadaan ibu begini nih, ya sering ngomongin nyalain obat nyamuk, bentar-bentar nyalain obat nyamuk, udah dipasangin, udah dinyalain depan matanya, habis taruh jangan suruh lagi ya Maya, kan udah dipasangin, habis itu ngomong gitu lagi, habis itu pasangin dulu, dibakar dulu obat nyamuk, gitu-gitu Ustaz. Nah, jadi ada yang tamu yang datang tadi katanya, apa kabarnya gini-gini, jadi mama Ana ini suka ngomongin nyuruh-nyuruh nyalain obat nyamuk bang gitu kan. Oh itu katanya, kata orang ini tadi, abang ini tadi, itu harusnya kita udah siap-siap tuh, katanya harus bersih-bersih. Kemudian apa kira-kira dosa mamanya mamanya Ana ini ke orang lain segera diapain, katanya dihalalkan sekarang, kalau ada utang piutang dibayarkan, katanya. Apakah benar itu ya Ustaz? Selama ini Ana nggak ada dengar itu Ustaz, yang mohon pencerahannya ya Ustaz. Baik. Ya Allah ya barik fiik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jadi jawabannya melengkapi jawaban sebelumnya, bahwa orang yang sedang pikun tidak wajib dia beribadah. Jadi tidak perlu dia dibayar puasanya. Tidak perlu dibayar puasanya, tidak perlu dibayar salatnya, tidak perlu diqadha. Wallahu alam. Jadi itu yang Anda pahami, orang yang memang tidak wajib untuk salat, dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Kecuali kalau orang yang memang sembuh. Kecuali kalau orang yang betul-betul sembuh, akhirnya kalau seandainya dia qadha, alhamdulillah. Ya, seperti orang yang operasi pingsan dia, kemudian enggak sadar sampai akhirnya siuman, baru dia akhirnya mengqadha salatnya. Tapi kalau seandainya orang yang pikun seperti itu, wallahu alam, dia tidak berkewajiban. Tapi satu saat nanti seandainya Allah beri kesembuhan, kalau seandainya bisa untuk mengqadha, alhamdulillah, itu yang lebih aman. Insyaallah itu yang lebih selamat. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaitan eratnya dengan banyak obat nyamuk dengan kedekatan ajal. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Ya.
tidak dari ilmu medis, tidak dari dalil syariat, tidak juga dari pengalaman. Ya, pengalaman orang bukan seperti itu. Tetapi yang tegas adalah menunjukkan kepikunan. Ya, memang ada orang tua yang terkadang dia menanyakan kawan-kawannya yang sudah meninggal. Ya, ditanya, oh itu mana? Kok nggak datang-datang lama, nggak datang ke sini begitu. Yang seperti itu wajar untuk orang yang sudah pikun. Jadi, wallahu alam, justru yang sering terjadi dan berulang adalah orang pikun biasanya ingat selama dia belum pikun. Artinya ingatan-ingatan yang masih tersisa di pikiran dan memorinya itu, maka tidak masalah, tidak perlu seorang berpikir macam-macam. Ada pun minta maaf kepada orang lain. Ini bukan hanya untuk orang yang pikun, bukan untuk orang tua. Kita pun yang masih hidup juga perlu kita minta maaf. Ya, kita maaf kepada orang-orang lain karena tidak ada jaminan kita akan lebih lama hidupnya dan juga tidak ada jaminan kita bisa meminta maaf sebelum kita dijemput ajal. Maka wallahu alam tadi tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Nuryati ya, yang ada di Padang. Baik pemirsa, kita masih menunggu, masih ada waktu ya pemirsa dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk line telepon biasa kita ada di nomor 0331 544 6087. Dan untuk line WhatsApp-nya di nomor 0821 7000 6087. Masih kita tunggu pemirsa. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, kita sembari menunggu penanya dari telepon, Ustadz, kita akan bertanya dari website, Ustadz ya. Di sini ada Bapak Wahidin Fitrianto dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar tentang ciri-ciri penduduk bumi lapisan kedua sampai ke-7. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana status riwayat tentang penduduk bumi lapisan kedua sampai ke-7 tersebut? Apakah riwayat tersebut sahih atau bagaimana? Syukron jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Beliau katakan bahwa kebanyakan ulama ahli tafsir menyebutkan tentang tafsiran firman Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan 7 langit dengan berlapis-lapis, kemudian ada penghuninya. Demikian pula tanah atau bumi Allah jadikan seperti langit. Nah, al-mithliyah atau yang dikatakan sama ini dalam hal apa kesamaannya? Sebagian mengatakan sama karena ada 7, sehingga sebagian ahli tafsir menyebutkan itu 7 lapis. Nah, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan itu maksudnya ada 7 belahan semacam qurah atau lingkaran, ya, lingkaran bumi. Ini ada 7 biji. Kemudian ada juga sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Baihaqi. Ya, riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ini bukan hadis, akan tetapi athar atau tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa 7 tanah itu atau 7 bumi itu atau 7 tempat berpijak dan tempat hidup itu memiliki penduduk. Akan tetapi hadisnya lemah atau riwayatnya lemah. Terlepas dari semua itu, sebenarnya yang menjadi penegasannya atau poin pentingnya adalah Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Allah menciptakan langit dengan kebesarannya, kemudian bumi dengan demikiannya, dan mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang kuat, manfaatnya besar sekali. Nah, itu intinya. Kalau seandainya kita lebih disibukkan dengan tafsir-tafsir seperti itu, kita khawatir nanti kita justru meninggalkan atau tidak maksimal dalam mengerjakan tugas kita. Maka kita fokus pada
tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian beribadah sesuai dengan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun tambahan semacam itu, apakah ada makhluknya atau apa, jangan sampai menyibukkan kita dari yang lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ustaz juga. Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Wahidin yang ada di Yogyakarta. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada hamba Allah yang ada di Aceh. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya Bang, ya Ustaz. Ya, baik Bapak, silakan dengan pertanyaannya Pak. Apakah itu boleh nyabu itu kan boleh, nggak boleh kan? Terus kalau nyabu itu dipukul-pukul lebih, mau pukul orang terus. Gimana, apa Bapak? Mau nyabu kan mau nyabu tapi sabu menyabu Pak. Bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak? Maaf. Kan mau nyabu kan Ustaz kan, tapi habis nyabu kan dia mau pukul orang. Menyambuk Bapak. Iya, kan dia kan nyabu. Oh, sabu-sabu Ustaz, menyabu Ustaz. Sabu. Iya, baik. Terus ya Bapak, silakan. Nah, terus dia mau pukul orang, sudah nyabu tapi mau pukul orang juga. Ya. Sudah nyabu Terus habis nyabu dia kan ini membegal juga. Ya baik. Terus Bapak, yang ditanyakan Pak? Habis itu dipotong oleh orang-orang itu. Ya. Pertanyaannya Pak? Apakah bisa kayak itu? Enggak kan? Apakah apa Bapak? Mohon maaf. Apakah bisa pembegal itu mau potong leher orang? Pembegal? Habis nyabu. Saya belum paham ini. Iya, baik Bapak. Mohon maaf. Coba saya saya ini Pak ya. Saya ulangi ya. Jadi ada orang yang menyabu Pak. Lalu dia mau mukul orang Pak gitu. Setelah menyabu mukul orang. Ya, qadarullah terputus Ustaz. Iya. Iya. Mungkin kalau hukumnya menyabu gitu, apa pakai sabu ya jelas haram Ustaz ya. Kalau yang dimaksudkan adalah sabu-sabu yang kita kenal, ya jelas itu adalah mukhaddarat. Para ulama menyebutkannya sebagai sesuatu yang menghilangkan akal dan masuk dalam koridor khamr atau minuman keras dan yang menghilangkan akal. Sehingga itu haram karena dia menghilangkan akal dan itu masuk dalam keharaman yang disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah khamr. Mukhaddirat atau sabu, ganja dan semacamnya. Di daerah Yaman ada tanaman semacam alqat. Alqat itu ya hampir sama dengan ganja itu juga sama hukumnya, bahkan disebutkan itu lebih parah dan ini disebutkan oleh Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, sebagai dosa yang lebih parah daripada khamr, padahal khamr itu sudah dikatakan sebagai ummul khaba'is, ya induknya kekejian dan keburukan-keburukan. Nah, kalau seandainya tadi yang disebutkan orang sudah nyabu kemudian mukul gitu. Ya, maka dia dosanya bertambah itu. Ya, dosanya bertambah, bukan kemudian dia karena sudah kehilangan akalnya akhirnya dia bebas aja gitu untuk melakukan semau dia. Enggak, dia tetap berdosa. Kemudian termasuk apabila dia tadi ada pertanyaan menikah atau menceraikan atau semacamnya. Kalau seandainya dia menceraikan istrinya, maka para ulama berbeda pendapat karena dia ini sedang tidak berakal. Bagaimana dia menceraikan? Apakah cerainya talaknya jatuh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh kalau begitu. Ada yang mengatakan enggak jatuh. Orang yang tidak mabuk saja dia menceraikan. Tidak mabuk kan dia tidak berdosa. Ya, paling tidak marah dialah gitu. Paling tidak dia itu sedang marah, tapi dia tidak mabuk. Dia menceraikan istrinya, talaknya jatuh, dihitung satu gitu. Bagaimana dengan orang yang mabuk, berdosa, lalu dia menceraikan istrinya, enak sekali tidak dihitung. Harusnya dia dihitung biar dihukum sekalian gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan biarpun dia mabuk maka cerainya pun jatuh gitu. Cerainya terhitung. Wallahu alam, kalau tadi yang ditanyakan masalah nikah, ya, ini lebih baik ditanyakan kepada pihak-pihak berwenang seperti pengadilan agama maupun Kementerian Agama di negeri kita ini. Alhamdulillah
insya Allah mereka bisa menerima konsultasi dan mereka bisa membantu dalam urusan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari website. Ini ada Bapak Fairuz Izdihar Qurunul Bahri di Kalimantan Timur di Bontang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya punya celana seragam berwarna putih polos. Kalau saya perhatikan, maka selama celana ini tidak terkena air, ia masih tidak menampakkan warna kulit saya. Tapi bagaimana Ustaz jika saya berhadas dan tiba waktu sholat, kan terpaksa harus terkena air cipratan wudu? Apakah sholatnya tidak sah karena aurat masih terbuka? Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, ini adalah pembahasan yang penting seperti oleh para fuqaha bahwa menutup aurat adalah kewajiban dan syarat sah untuk salat. Kemudian menggunakan pakaian yang transparan. Nah, ini di dalam beberapa buku fikih yang ana ingat adalah buku fikih yang berada dalam satu madhab. Dalam sebuah madhab mengatakan bahwa para ulama sebagian menyebutkan tidak sah secara mutlak karena dia pakai pakaian yang transparan. Ada pendapat kedua mengatakan sah-sah aja, secara mutlak sah. Ini menjadi pendapat yang di pihak lain. Kalau pendapat pertama tidak sah secara mutlak, yang kedua sah secara mutlak karena itu hakikatnya dia menutup aurat. Kemudian yang ketiga diperinci. Kalau seandainya transparan yang bisa menampilkan warna kulit itu, kalau seandainya memang langsung tegas kelihatan, jelas sekali kelihatan gitu, maka tidak sah. Tetapi kalau seandainya pakaian itu samar, tapi menjadi kelihatan kalau dilihat dengan teliti. Misalkan dengan teliti sekali dilihat, oh iya ini kayaknya pakaian ini di dalamnya ada warna kulitnya. Nah, kalau seperti itu baru sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya dipakai begitu, selama dipakai dia tidak menampilkan. Tapi kalau betul-betul dilihat begitu, maka kelihatan. Nah, ini yang dibedakan. Nah, tadi kalau seandainya tidak terkena air, maka tidak kelihatan, maka hukum asalnya tidak apa-apa. Ya, tinggal nanti seandainya dia berwudu lebih hati-hati. Kalau nanti dia akan berwudu, dia lebih hati-hati agar tidak terkena air, kemudian menampilkan apa yang ada dalam pakaian tersebut. Ya, seperti beberapa model kain, seperti kain tisu misalkan, kain tisu warna putih yang agak tipis, kemudian ketika terkena air hujan betul-betul kelihatan sekali di dalamnya. Nah, maka lebih baik hati-hati seperti itu. Dan yang lebih amannya lagi, kalau memang pakaian memang seperti itu, bawa lagi kain tambahan seperti itu. Bawa kain tambahan, imma baju rangkapan atau kain sarung di bawah dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Baik, mungkin satu pertanyaan Ustaz ya. Pertanyaan lagi Ustaz ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Harun di Bekasi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga para ulama, termasuk para asatidz hafizahumullah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum membiasakan menggabung sholat ba'diyah isya dengan witir 3 rakaat sekaligus? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ini tidak sepantasnya karena sebagian ulama menyebutkan bahwa ba'diyah tidak disamakan dengan sholat malam. Karena ini sebagian ulama mengatakan bahwa sholat malam itu merupakan sholat tersendiri. Berbeda dengan ba'diyah yang itu identik dengan rawatib yang memiliki ciri khas tersendiri. Maka kalau seandainya digabung dengan sholat yang satunya, maka akan kehilangan itu. Akan kehilangan sholatnya masing-masing. Karena sebagian ulama menyebutkan sholat malam tahajud itu pun sendiri memiliki ciri khas, membutuhkan niat bahkan. Sebagian fuqaha atau ahli fikih mengatakan sholat malam itu membutuhkan niat. Ana waktu sholat ini niat untuk sholat tahajud, sholat malam begitu, bukan sholat mutlak. Sehingga ketika dia ingin meniatkan ini, kemudian dia campur dengan niat yang lain, khawatirnya hilang salah satunya begitu. Apalagi ditambah dengan yang witirnya begitu. Kalau seandainya dia selesaikan dulu sholat ba'diyahnya, kemudian dia tambah lagi dengan 2 rakaat sholat malam, kemudian tambah 1 witir, aman sudah. Dan itu yang lebih baik. Atau kalau seandainya tidak, dia sholat ba'diyah.
Setelah sholat ba'diyah dia sholat satu rakaat witir. Itu insya Allah lebih mending, meskipun sebagian ulama seperti Hanafiyah kalau tidak salah, mereka tidak menyukai sholat satu rakaat tersendiri tanpa ada rakaat yang lain. Tapi yang jelas yang lebih baik adalah masing-masing sholat dikerjakan tersendiri, ba'diyahnya baru setelah itu tambah 2 rakaat aja dari sholat malam, kemudian witir 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau digabungkan 3 rakaat tapi dengan rangkaian sholat malam tidak apa-apa, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jawaban tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah banyak sekali penelpon tadi yang masuk Ustaz ya. Antusias sekali di sore hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga pertanyaan dari website juga sudah kita bacakan. Saya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu dan juga berbagi ilmu di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah usai perjumpaan kita di sore hari ini. Telah banyak sekali faedah yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Semoga semua ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV, bagi Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga kami ingatkan jangan lupa untuk terus saksikan program acara live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baiklah pemirsa, kita tutup perjumpaan di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.